السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن تمسك بسنته وطريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang kembali mempertemukan kita di tempat yang suci, di tempat yang penuh keberkahan, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini. Dan kita berada dalam sebuah niatan yang baik, insyaallah. Maksud dan tujuan untuk mengetahui, mendapatkan pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana yang dimaklumi, malam ini, malam Selasa, sebagaimana yang telah terjadwal, kembali kita melanjutkan pembahasan dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan di pertemuan pekan yang lalu kita telah menyebutkan tentang jenis zakat yang terkait dengan hewan atau binatang ternak. Nah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Siapa yang layak dan berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat. Nah, hal ini terkadang di tengah-tengah kaum muslimin kadang menjadi rancu. Sebab definisi atau ta'rif, pengertian yang mereka masuk ke dalam golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat kadang kembali kepada perasaan. Kadang kembali kepada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, atau kadang kembali kepada adat-adat yang sejak dahulu dipegang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah di ayat ke-60 tentang 8 golongan yang layak dan berhak untuk mendapatkan zakat mal. Baik itu bentuknya zakat harta, barang pertanian, ataupun rikaz, ataupun binatang ternak. Kedelapan golongan tersebut sepakat para ulama itulah golongan yang layak untuk mendapatkan zakat dari mal. Nah, dan berbeda hukumnya dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Sebab ada dalil yang mengkhususkan tentang zakat tersebut kepada siapa yang diberikan, dan tidak mesti masuk ke dalam 8 golongan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Dalam surah At-Taubah di ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, wal 'amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal ghalimina wa fi sabilillah faridatan minallah. Nah, Allah memulai ayat ini dengan innama. Kalimat innama menunjukkan pembatasan. Artinya hanya itu yang disebutkan dan itu yang layak. Selain daripada itu tidak boleh diberikan zakat. Selain daripada itu, apakah itu siapa atau apa, itu tidak boleh mendapatkan zakat. Kalimat innama membatasi. Nah, zakat itu kata Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Al-fuqara jamak dari kata fakir, masakin jamak dari kata miskin. Golongan yang pertama yang Allah sebutkan adalah fakir dan miskin. Nah, siapa itu fakir dan siapa itu miskin? Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama ketika mendefinisikannya. Meskipun perbedaan tersebut sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, sebab pada hakikatnya atau pada esensinya itu tidak berjauhan makna yang mereka sebutkan. Makanya di antara para ulama ketika menjelaskan fakir dan miskin, kalau disebutkan fakir secara sendirian, maka itu sudah masuk kategori miskin. Kalau disebutkan miskin secara bersendirian, itu sudah masuk kategori fakir. Dan kalau disebutkan bergandengan fakir, miskin, itu ada sedikit perbedaan. Nah, mereka yang disebut dengan al-fakir adalah mereka yang memang sama sekali tidak memiliki, tidak mempunyai apa-apa yang bisa menopang hidup dan kehidupannya. Apa-apa yang bisa menopang hidup dan kehidupannya, khususnya terkait dengan kebutuhan primer, kebutuhan pokok, makan, minum, dan papan. Makan, minum, dan papan. Makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Itu kebutuhan primer, kebutuhan pokok dia. Tidak bisa terpenuhi dengan baik, bahkan tidak terpenuhi. Nah, adapun miskin, adalah mereka yang tidak mencukupi apa yang dia usahakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Paham perbedaannya? Kalau fakir seperti ini, si A disebut fakir disebabkan tidak punya pekerjaan sama sekali. Tidak ada yang bisa dia harapkan untuk menopang kehidupannya, dirinya maupun keluarganya. Makanya terkadang dia makan, terkadang tidak. Terkadang dia mendapatkan tempat tinggal, bernaung, kalau dia punya uang untuk menyewa, kadang juga tidak. Nah, dan dalam beberapa keadaan sama sekali tidak ada. Itulah fakir. Adapun miskin, hakikatnya dia punya sesuatu untuk menunjang kehidupannya, ada, tapi tidak mencukupi. Ada tapi tidak mencukupi. Kita beri contoh, dan itu contoh disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seorang pegawai, dia punya pendapatan anggaplah 2 jutaan. Tapi ternyata untuk kebutuhan makan, minum, dan dirinya dan keluarganya itu lebih dari 2 juta. Kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang lain-lain. Nah, sebab terkadang kadang ada orang miskin, nah karena Mangkasar talit-talikang, sudah tahu dirinya miskin, pikir lagi cari masalah. Bukan kebutuhan pokoknya
dia pergi cari-cari semua. Iya, tahu pendapatannya minim, iya. Misalnya dia pergi cicil inilah, itulah dan seterusnya. Padahal untuk makan saja sebulan itu, iya, kalau tidak bisa dibilang setengah mati. Lalu cari penyakit. Nah, mereka yang tidak punya pendapatan, iya, pendapatannya 2 juta dalam sebulan, kebutuhan dia dan keluarganya 3 jutaan untuk makan, minum dan yang menunjang itu. Ini miskin ini. Jangan lihat statusnya. Jangan lihat statusnya. Wah, dia kan pegawai bank, dia kan pegawai ini, dia kan pegawai negeri dan seterusnya. Jangan lihat itu. Nah, tapi lihat penghasilannya cukup tidak untuk keluarganya. Nah, cukup tidak untuk menunjang kehidupan keluarganya yang pokok. Kalau tidak cukup, iya, maka itu yang masuk kategori layak mendapatkan zakat, tapi bukan semuanya. Sekedar untuk menutupi kekurangan dalam kehidupannya. Contoh, tadi pendapatannya 2 juta, kebutuhan pokok dalam sebulan 3 juta. Maka diambil dari zakat 1 juta dalam sebulan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. 1 juta sebulan. Dan biasanya itu diberikan selama setahun. Diberikan selama setahun. Kalau 1 juta sebulan, maka selama setahun menjadi 12 juta. Langsung diberikan selama setahun. Kenapa tidak diberikan lebih dari setahun? Sebab yang namanya zakat berputar selama setahun. Nah, berputar selama setahun. Nah, kalau yang saya umpamakan saja tadi, pegawai swasta, pegawai negeri demikian, cek. Taib, begini ya. Ya, saya ulangi. Siapa tahu tadi salah tangkap. Untuk mereka yang dikategorikan sebagai miskin, miskin adalah mereka yang punya pendapatan. Cek. Ya, bagian sound system tolong yang tahu masalah sound. Nah, dan yang tidak tahu jangan kamaca-maca, ya, jangan menambah masalah. Ya, kalau memang dia teknisi masalah itu, siapa tahu teknisi motor. Nah, iya, alhamdulillah. Kita kembali ke laptop. Nah, saya ulangi untuk kategori miskin tadi. Miskin mereka yang mungkin punya pendapatan, tapi pendapatannya tidak bisa mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Iya. Terkhusus kebutuhan pokok yang menunjang kehidupannya. Nah, seperti yang kita sebutkan contoh tadi, apakah itu pegawai swasta ataupun pegawai negeri, mungkin pendapatannya 2 jutaan. Tapi ternyata untuk kebutuhan makan, minum dan pakaian untuk keluarganya itu 3 jutaan. Maka ini si pegawai ini masuk ke dalam golongan miskin. Jangan dilihat statusnya. Ya. Jangan dilihat statusnya.
Kadang kalau lihat status, hebat ini. Dia pegawainya NV Haji Kalla misalnya. Kan begitu statusnya. Pegawai PT Panca Plywood sana. Misalnya. Iya. Tapi penghasilannya berapa? Iya. Mungkin di sana pekerjaannya apa? Kepala bagian cleaning service misalnya. Iya. Itu berapa penghasilannya? Apakah itu cukup untuk makan minum dia dan keluarganya selama sebulan? Jangan lihat status. Masuk dalam kategori ini para pensiunan. Para pensiunan yang memang tidak ada pendapatan lain. Sementara dia punya tanggung jawab yang banyak. Anaknya mungkin sekian, istrinya mungkin 1. Iya sekian. Nah, dia sudah pensiun. Iya. Setengah daripada gaji pokoknya dan seterusnya. Itu kalau secara kalkulasi untuk makan minum di era globalisasi seperti sekarang ini, iya, mungkin tanggal 1 sampai tanggal 15 lumayan. Iya, di atas itu kalau bukan Indomie Tallo, tahu tempe, akhir bulan promah namakan. Kenapa? Sudah tidak cukup lagi. Ini masuk miskin. Jangan dibilang dia pensiunan, dia itu pegawai dan seterusnya. Lihat gajinya berapa, yang dia tanggung berapa. Nah, itu masuk miskin. Jangan lihat statusnya. Kalau mau lihat status, aduh. Iya, itulah yang tadi saya katakan. Kadang kita memakai perasaan. Iya, wah dia kan sudah lama jadi pegawainya ini dan seterusnya. Penghasilannya berapa? Cukup tidak untuk keluarganya dan seterusnya. Kalau penghasilannya misalnya tadi 2 jutaan, makan minum dia dan keluarganya dan menunjang kehidupan pokoknya, iya, termasuk penunjang kehidupan pokok, dia mesti nyewa rumah. Iya, tidak mungkin dia akan til di bawah kolong jembatan, termasuk kebutuhan pokok listrik dan air. Tidak mungkin dia di malam hari tidak ada listrik, tidak mungkin dia tidak minum. Iya, 2 juta. Kebutuhan pokok dia kalkulasi dengan sebaik-baiknya 3 juta. Maka 1 jutanya inilah yang ditunjang dari zakat. Ditunjang dari zakat dan itu diberikan selama setahun. Iya. Kalau misalnya dia butuh 1 juta sebulan tambahan untuk kebutuhan pokok dari gajinya, berikan 1 juta selama sebulan, selama setahun 12 juta. Nah, tapi ini mesti orang jujur. Iya, mesti orang yang jujur. Sebab terkadang kita kaum muslimin kadang tidak jujur. Mendapatkan yang seperti itu dia salah gunakan. Dia pergi belikan motor, dia pergi belikan ini. Akhirnya apa? 12 bulan itu sama saja. Tetap juga demikian keadaannya. Itu tidak jujur namanya. Nah, dan dikatakan bahwasanya selama setahun, sebab setiap tahun itu ada perubahan zakat dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh sejumlah ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Beliau berikan contoh. Misalnya di Saudi itu ada yang pegawai gajinya 4.000 rial. 4.000 rial. Ternyata kebutuhan pokok, makan, minum dan tempat tinggalnya itu 6.000 rial. Dia pegawai di Saudi, pegawai negara. Maka dia mendapatkan tunjangan zakat 2.000 rial selama sebulan. Sebab dia masuk kategori miskin. Nah, tidak cukup untuk kebutuhan pokok yang menunjang kehidupannya. Hanya saya sebutkan tadi, jangan minta maaf kita yang masuk dalam batas garis kemiskinan itu melakukan hal-hal yang melampaui batasan kita. Sudah tahu pendapatan cuma sekian, pergi cicil ini, cicil itu, cicil ini dan seterusnya. Itu kan cari masalah namanya. Yang seperti itu kan cari dulu kelebihannya. Nah, cari dulu kelebihannya. Nah, yang seperti ini juga, karena dia layak mendapatkan zakat, tentunya dia tidak layak mengeluarkan zakat. Sebab cuma ada 2 kemungkinan, apakah dia layak mengeluarkan zakat atau layak mendapatkan zakat. Nah, saya sebutkan seperti ini sebab nanti di pembahasan zakat fitrah, itu akan ada itu.
Iya. Tidak semua dari kalangan kaum muslimin itu memang wajib mengeluarkan zakat fitrah, sebab ada syaratnya. Seperti misalnya dia punya kelebihan makanan pada hari raya. Iya. Kalau tidak ada kelebihan makannya, dia sendiri tidak bisa makan, apa yang mau keluar? Apa yang mau keluar? Saya bahasakan seperti ini sebab saya mendengarkan langsung dari takmir masjid yang jadi panitia zakat beberapa tahun yang lalu, bukan di sini. Iya, ditanya itu sih yang datang minta zakat, di mana kau keluarkan zakatmu? Dia bilang saya tidak keluarkan zakat. Kasih keluar dulu zakatmu, baru saya kasih kau zakat. Gimana caranya? Dia sendiri tidak punya apa-apa untuk dikeluarkan. Lalu kalau tidak namanya agama tidak dibebani kalau tidak punya kemampuan. Nah, lalu disuruh keluarkan zakat, baru mau dikasih zakat. Bagaimana judulnya? Nah, zakat kalau dia tidak layak mengeluarkan, kasih dia zakat. Bukan disuruh keluarkan. Nah, taib. Nah, itu untuk miskin. Iya. Jadi tidak usah kita lihat statusnya, dia itu begini dan seterusnya. Lihat bagaimana penghasilannya. Iya. Di antara indikasi yang menunjukkan hal itu, kita bisa tanya tetangganya yang warung-warung kopi, warung apa namanya? Warung kelontong. Itu si fulan utangnya banyak ndak? Oh iya, pokoknya saya lewat tanggal 10 kasbon terus. Nah, itu artinya penghasilannya tidak mencukupi, kasihan. Sebab kalau tidak kasbon pasti cash. Ya, kalau cash pasti uangnya ada. Nah, iya, kita bisa melihat, iya, termasuk di kalangan instansi kita sendiri yang mungkin penghasilannya iya tidak bisa menunjang untuk diri dan keluarganya, itu miskin. Nah, itu miskin. Jangan kita melihat status yang dia sandang. Iya, termasuk mungkin dia tokoh masyarakat, ya. Oh, dia ini tokoh agama, tokoh masyarakat di tengah masyarakat, tapi miskin. Toh statusnya sebagai tokoh tidak mengangkat kekayaannya, kan begitu. Nah, kadang di tengah masyarakat kan kita punya banyak tokoh. Iya, terlalu banyak ditokohkan. Iya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh dan seterusnya. Iya, tapi miskin, meskipun sebutannya tokoh atau yang dituakan. Nah, tadi saya ingatkan termasuk mereka yang pensiunan, ya. Iya, termasuk mereka yang pensiunan dan memang punya banyak tanggungan pokok. Iya, tanggungan pokok makan minum dia dengan istri dan anak-anaknya. Iya, yang kalau dikalkulasi tidak cukup, itu juga layak mendapatkan zakat. Tinggal dia jujur menghitung. Iya, sebulan, iya, dari pensiunnya mungkin cuma 3 juta. Ternyata makan, minum, listrik dan air yang dibutuhkan dalam sebulan untuk keluarganya 3.500.000. Maka dia mendapatkan 500.000 tunjangan dari zakat. Diberikan selama setahun. Nah, hanya itu lagi, tolong jangan disalahgunakan. Iya, 500.000 kali setahun menjadi 6 juta. Nah, ini bisa investasi apa? Nah, dia sendiri tidak cukup dalam sebulan. Itu namanya cari masalah. Nah, taib. Ini untuk kategori fakir dan miskin. Kemudian al-amiluna 'alaiha. Nah, kata Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ay alladzina wallahum ra'isud daulah amri zakah ya'khudunaha min ahliha wa yunfiqunaha fi mustahiqiha. Yang disebut dengan amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah. Diangkat, ditetapkan dengan surat keputusan atau SK oleh pemerintah sebagai amil zakat. Nah, amil zakat yang memang bertugas mengambil zakat dan mengeluarkan zakat. Itu amil, bertugas mengambil zakat dan mengeluarkan zakat, atau koordinator itu. Mungkin dia tidak langsung mengambil, tapi dia bisa mengarahkan anggotanya mengambil zakat dan dia bisa mengarahkan anggotanya untuk mengeluarkan zakat itu. Itu masuk dalam kategori al-amiluna 'alaiha. Nah, fayu'tihim ra'isud daulah miqdara ujratahum walau kanu aghniya. Maka pemerintah yang mengangkat dia sebagai amil zakat, itulah pemerintah memberikan tunjangan kepada dia. Tunjangan kepada dia sesuai dengan SK-nya. Kalau dia ditugaskan mengambil zakat mal selama setahun,
maka selama sebulan dia mendapatkan sekian misalnya, sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sesuai dengan ketetapan pemerintah, dan itu diambil dari zakat mal. Diambil dari zakat mal yang dipungut. Nah, makanya tidak ada ketetapan khusus bahwa sekian persen untuk siapa? Untuk si amil. Sesuai keputusan pemerintah. Nah, pemerintah tetapkan sekian ya sekian. Atau pemerintah menetapkan tidak diambil dari zakat, tapi diambil dari baitul mal. Itu bisa. Diambil dari baitul mal. Meskipun si pegawai zakat ini itu statusnya di tengah masyarakat orang kaya. Meskipun itu untuk zakat mal. Untuk zakat mal. Nah, beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah zakat fitrah itu tidak untuk semua golongan, hanya untuk satu golongan tok. Hatta amil itu tidak dapat kalau dia bukan miskin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradallahu zakatal fitrah." Allah mewajibkan atau kama qala zakat fitrah lis-shaimin, untuk bagi mereka yang berpuasa, tuhratan lis-shaim wa tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafas, untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat yang dilakukan selama berpuasa. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, dan itu berfungsi untuk memberi makan orang miskin. Nah, dari sini sejumlah ulama itu menjelaskan bahwasanya peruntukan zakat fitrah khusus untuk orang miskin, tidak kepada 8 golongan yang disebutkan nantinya. Nah, dia khusus untuk orang miskin. Bagaimana dengan amil? Amil kalau dia miskin dikasih, bukan karena amilnya, tapi karena dia miskin. Nah, itu kalau zakat fitrah. Beda dengan zakat harta. Nah, berbeda dengan zakat harta, sebab dalil yang membedakan hal tersebut. Nah, tinggal kita lihat apakah memang kita ini miskin atau tidak. Asal jangan mengaku-mengaku sebagai tidak ada yang mengaku sebagai orang kaya, tapi yang banyak itu mengaku sebagai orang miskin. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, ini untuk yang amiluna alaiha, untuk zakat mal. Untuk zakat mal meskipun dia orang kaya mendapatkan tunjangan. Tapi untuk zakat fitrah, kalau dia orang kaya tidak mendapatkan dari zakat fitrah. Nah, dan boleh saja misalnya pengelolaan zakat bergabung, zakat fitrah dengan zakat mal bergabung. Dua-duanya dia menjadi amil. Maka dia mendapatkan bagian dari mana? Bagian dari zakat mal saja. Bagian zakat fitrah tidak, kalau memang dia orang kaya. Nah, kalau memang dia dari orang kaya. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keempat, fakir, miskin, amil. Keempat itu mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu qulubuhum itu artinya orang yang mau dijinakkan hatinya terhadap Islam. Kalau kita bahasakan biasa di tengah masyarakat, mu'allaf. Nah, mu'allaf ini dua macam. Mu'allaf dari golongan non-muslim, mu'allaf dari golongan kaum muslimin. Itu mu'allaf. Dari kata ta'lif. Ta'lif itu dilembutkan, dijinakkan hatinya supaya menerima Islam. Nah, bisa dari kalangan kaum kafir. Dari kalangan kaum kafir, kata para ulama, man yurja islamahu fayu'ta, man yurja islamahu fayu'ta li ta'lifi nafsahu wa qalbahu ila Islam. Siapa dari kalangan non-muslim yang kita lihat ada kecondongannya dengan Islam, sebenarnya senang dengan Islam, tapi dia masih statusnya non-muslim, dia kecondongannya ada kepada Islam. Mungkin dia sering membantu kaum muslimin, sering membaca-baca buku-buku Islam, sering tanya-tanya tentang Islam, tapi dia belum kokoh untuk masuk Islam. Ini dikasih zakat. Dia masuk dalam golongan mu'allafatu qulubuhum.
Itu satu dari kalangan non muslim. Yang kedua dari kalangan non muslim, non muslim yang memang dikhawatirkan, dikhawatirkan mereka ini mendatangkan mudarat kepada kaum muslimin. Dikhawatirkan mendatangkan mudarat kepada kaum muslimin. Saya ambil contoh misalnya, mungkin kepala lingkungan, kepala RT mungkin non muslim. Yang kita lihat kebijakannya merugikan kaum muslimin, kadang menyakiti kaum muslimin dan seterusnya, dan tidak ada yang berani menggugat dia. Tidak ada yang berani menggugat dia. Nah, maka yang seperti ini dijinakkan hatinya dengan diberikan zakat. Dijinakkan hatinya dengan diberikan zakat. Lalu kalau ada yang mengatakan dia kan masih non muslim, itu namanya mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dijinakkan hatinya supaya mereka ini kenal dengan Islam. Bukan orang muslim saja, itu namanya mu'allafatu qulubuhum. Biasanya di tengah masyarakat cari mu'allaf. Cari mu'allaf itu yang mana? Yang baru masuk Islam. Nah, itu yang baru masuk Islam dilihat juga. Kalau dia sudah semangat melakukan ibadah, dia sudah rajin belajar agama dan seterusnya, dia bukan mu'allaf lagi. Hatinya sudah kokoh dengan Islam, sudah kuat dengan Islam, tidak butuh lagi dikasih iming-iming dan seterusnya, tidak butuh. Apalagi kalau statusnya mu'allaf sudah 50 tahun. 50 tahun yang lalu dia masuk Islam. Mu'allaf itu sana, Masya Allah, mungkin dia tersinggung. Saya sudah 50 tahun ini masuk Islam, masih dipanggil mu'allaf. Nah, itu sudah kokoh keimanannya, tidak perlu lagi dikasih hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang kedua dari golongan kafir yang mendapatkan zakat, disebabkan dia masuk dalam golongan mu'allafatu qulubuhum. Kemudian dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum muslimin awalnya dia kafir, masuk ke dalam Islam. Dilihat yang pertama, sadatul muta'una fi qaumihim aslamu wa niyatahum dhaifah. Fayu'tuna tasbitan lahum. Nah, seorang tokoh atau pemimpin kaum, pemimpin suku di tengah-tengah non muslim dahulunya. Dia mungkin komandan kepala bos di sukunya ketika dia masih non muslim. Lalu masuk Islam. Masuk ke dalam Islam. Meskipun demikian, dia sudah masuk ke dalam Islam, kadang masih nampak lemah dari sisi agama. Kadang belum sholat dengan baik dan seterusnya. Nah, ini butuh untuk dikuatkan. Keimanannya di atas Islam. Yang kedua, qaumun lahum syarafun wa riyasatun aslamu wa yu'tuna litarghibi nadha'irihim minal kuffari liyaslamu. Satu kaum yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Dia memiliki kedudukan di tengah masyarakat atau terpandang di tengah masyarakat, komunitas masyarakat. Mereka masuk ke dalam Islam. Nah, mereka masuk ke dalam Islam. Komunitas tersebut masuk ke dalam Islam. Sementara komunitas yang semisal dengan mereka, yang sama-sama kafir dahulunya, masih tetap dengan di atas agamanya yang lama. Maka yang komunitas tadi yang baru masuk Islam tersebut ini diberikan zakat untuk memotivasi mereka, memotivasi mereka agar bisa memberikan pencerahan kepada kaumnya yang dahulu, yang sama-sama mereka di atas kekafiran. Nah, kemudian dari kalangan kaum muslimin juga yang diberikan zakat yang baru masuk ke dalam Islam, sinfun yuradu bita'lifihim ayyujahidu man yalihim minal kuffar. Nah, golongan yang golongan ini butuh untuk dijinakkan hatinya disebabkan dia berdampingan dengan kaum muslimin. Dia berdampingan dengan kaum muslimin, yang kaum muslimin di situ berjuang. Yang kaum muslimin di situ berjuang melawan non-muslim. Berjuang melawan non-muslim. Mereka di sampingnya itu ada kaum muslimin yang baru masuk Islam.
Ada kaum muslimin, ada kaum non muslimin yang baru masuk Islam. Nah, dan mereka berdampingan dengan kaum muslimin yang berjuang melawan kekafiran. Maka yang non muslim tadi yang berdampingan dengan kaum muslimin diberikan zakat. Sebagai apa? Untuk menjinakkan hati mereka agar bisa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang sedang berjuang tersebut. Nah, kemudian ini yang dari kalangan kaum muslimin. Lalu batasannya apa dari sisi tahun atau dari sisi waktu yang mereka disebut dengan mu'allaf yang sudah masuk ke dalam Islam? Sebenarnya tidak ada batasan tahun. Tidak ada batasan tahun. Tapi yang dilihat kekokohan dia di atas keislaman. Kekokohan dia di atas keislaman. Kalau misalnya setahun dia sudah kokoh di atas keislamannya, sudah bagus mengajinya, sholatnya sudah tidak pernah putus dan seterusnya, dia sudah bukan mu'allafati qulubuhum lagi. Nah, tinggal kita lihat siapa yang betul-betul memang mau dijinakkan hatinya untuk Islam. Nah, kalau mungkin dia sudah 2-3 tahun masuk Islam sampai 5 tahun masuk Islam, tapi dari sisi keagamaan masih minim sekali. Nah, ini masih butuh dikuatkan. Masih butuh dikuatkan. Kita ambil contoh misalnya seperti ini. Mungkin dia sudah 5 tahun masuk ke dalam Islam, tapi dia masih lemah dari sisi agama. Kenapa? Dia jarang belajar agama. Kalau dia dari sisi usia, dia masih bisa mondok. Maka diambil dari uang zakat untuk membiayai pemondokan dia. Nah, atau usianya sudah 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Dia masih butuh belajar agama. Ternyata ada pondok pesantren yang menerima di atas 30 tahun. Nah, maka diberikan dari zakat itu untuk membiayai dia, untuk menjinakkan hatinya, agar bisa belajar Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, sehingga dari sini kita insyaallah taala sudah bisa memahami bahwasanya mu'allaf itu ada dari kalangan kaum kafir, ada dari kalangan ada dari kalangan kaum muslimin, ada dari kalangan kaum kafir. Nah, tidak selamanya mu'allaf itu adalah mereka yang dahulunya kafir kemudian masuk ke dalam Islam. Tidak selamanya. Bahkan bisa jadi dari golongan kafir yang masih kafir, masih tetap dengan agamanya, tapi besar harapan bahwasanya dia akan tunduk dan masuk ke dalam Islam. Ini juga diberikan zakat. Nah, dan Nabi SAW itu memberikan namanya ghanimah atau harta rampasan perang itu kepada tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan kafir Quraisy yang baru masuk ke dalam Islam. Nah, dan mereka diberikan zakat harta yang cukup banyak. Ada yang diberikan 100 ekor onta dan seterusnya. Sampai-sampai itu yang musyrik yang dahulunya sangat benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia mengatakan, manusia yang paling dia benci itu Nabi. Nah, setelah itu dia mendapatkan dari Nabi, dari harta rampasan perang 100 ekor onta. Hasilnya apa? Dia bilang yang manusia yang paling saya cintai itu Nabi. Manusia yang paling saya cintai itu Nabi. Nah, itu kan menjinakkan hatinya. Nah, artinya permusuhannya kepada Nabi sama saja permusuhannya kepada Islam. Nah, dan setelah itu tidak ada lagi gangguan dari dia terhadap Nabi. Otomatis tidak ada gangguan dari dia kepada kaum muslimin yang ada ketika itu. Nah, itu untuk menjinakkan hatinya. Dan kalau kita main perasaan, terlalu banyak itu kalau dikasih 100 onta. Iya kan? Tapi Nabi tidak main perasaan. Nah, meskipun mungkin itu banyak, tapi itu yang bisa menundukkan hatinya, itu saja diberikan. Nah, baik. Kemudian golongan yang kelima, wa fir riqab, yaitu untuk membebaskan budak. Dan ini ada 3 bentuk atau 3 jenis kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Pertama, an-naw'ul awwal an tashtari 'abdan fatu'tiqahu. Seseorang membeli sekaligus membebaskan budak. Ada budak namanya si A, tuannya namanya si B.
Iya, kita ini namanya C. Si budak tersebut tidak ada kemampuan apa-apa. Iya, kita bisa bebaskan iya dengan uang zakat. Apakah kita berikan kepada dia untuk dia bayar kepada tuannya atau langsung diberikan kepada tuannya supaya bisa dibebaskan. Nah, yang kedua, budak yang disebut dengan mukatab. Mukatab adalah budak yang sudah berjanji kepada tuannya, iya, untuk menebus dirinya, membayar sekian. Misalnya dia berjanji kepada tuannya, dia akan menebus dirinya, iya, 15 juta kepada tuannya. Iya, dia baru bayar 5 juta misalnya. Nah, maka boleh diambil dari zakat 10 juta untuk menutupi itu supaya dia bisa dibebaskan. Nah, golongan yang ketiga daripada budak adalah kaum muslimin yang ditawan oleh non-muslim di negara non-muslim. Kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang menjadi sandera, menjadi tawanan, iya. Kalau saat ini yang lagi booming itu apa? Yang itu juga itu Abu Sayyid muslim kan? Nah, muslim, tapi dia tersandera. Maksudnya yang mereka sandera kaum muslimin juga. Iya. Itu bisa dibebaskan dari uang zakat. Nah, cuman kadang taliwat-liwat juga kena minta. Mungkin uang zakat itu habis semua. Nah, tapi itu salah satu peruntukannya. Sebab yang namanya sandera dan tawanan di sana statusnya sama dengan budak. Bisa diapakan? Nah, iya. Dan kaum muslimin dari negara asalnya ataupun bukan dari negara asalnya bisa mengeluarkan dari uang zakat. Iya, tidak perlu dikeluarkan dari APBD atau APBN, tidak perlu itu. Nah, cukup dikeluarkan dari anggaran pendapatan zakat. Nah, itu dikeluarkan kalau memang mencukupi. Nah, toib. Ini untuk para budak. Masih ada waktu? Iya. Yang keenam ini adalah al-ghalimin, orang yang berutang. Iya. Al-ghalimin yang berutang. Orang yang berutang itu ada dua jenis. Dia satu berutang untuk dirinya. Yang kedua berutang untuk orang lain. Nah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-ghalibu li nafsi mithlu rajulin istajara baitan bi 5,000 riyal wa laysa 'indahu ma yadfa'u bihi al-ijar. Contoh orang berutang untuk dirinya, kata beliau, seperti seseorang yang istajara, menyewa satu rumah. Dia menyewa rumah tersebut 5,000 riyal, 50.000 riyal. Dia sewa itu rumah. Nah, walaysa indahu ma yadfa'u bihil ijar. Ternyata dia tidak punya sama sekali uang untuk membayar sewa tersebut. Ini berutang untuk dirinya sendiri. Maksudnya berutang untuk kepentingan pribadinya, dia dan keluarganya. Iya. Dia menyewa sebuah rumah. Nah, dan rumah tersebut 50.000 riyal. Nah, ternyata dia tidak punya kemampuan untuk membayar sewa tersebut. Nah, yang seperti ini itu juga layak mendapatkan zakat untuk membayarkan utangnya. Hanya yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, hendaknya mesti berhati-hati. Jangan sampai ada yang melakukan hilah. Hilahnya bagaimana? Dari awal dia sudah tahu bahwa dia tidak punya kemampuan. Lalu tujuannya apa dia berutang? Supaya dapat zakat. Nah, itu yang mesti dihati-hati. Makanya tadi saya ingatkan, kalau memang tidak punya kemampuan, jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Itu membebani kaum muslimin yang lain. Nah, maksudnya mereka yang sebenarnya awalnya punya kemampuan untuk membayarkan itu, tapi qadarullahu ma syaa fa'ala, Allah mentakdirkan ada hal-hal yang membuat hartanya habis sehingga tidak mungkin lagi dia membayar utang tersebut. Nah, dan ini juga mesti butuh penelitian. Jangan sampai di tabungannya ada
Nih ya, dia punya simpanan lain, tidak punya bentuk uang tunai, tapi dia punya cincin seberat 5 kilo misalnya, cincin emas. Nah itu kan, iya misalnya kan begitu. Iya, ditanya ada enggak uangnya? Enggak ada, tidak ada. Padahal dia punya cincin emas sekian kilo. Iya. Bayarkan dulu semua itu, bayarkan dulu semua. Nanti kalau betul-betul tidak ada lagi hartanya, habis dan masih ada utangnya, sisa utang itu yang dibayarkan oleh zakat. Jangan langsung mengajukan ke zakat. Ini saya punya sewa rumah 70 juta, tolong dibayarkan oleh zakat. Nah sementara dia punya tabungan, iya, dia punya emas di rumahnya, dia punya mobil barangkali, dia punya motor, mungkin dia punya pesawat. Itu tidak benar itu. Iya, makanya petugas zakat mesti jeli juga. Jangan setiap yang datang mengajukan proposal langsung di ACC tanda tangani, tidak. Diteliti dulu ini manusianya di mana tinggal, bagaimana apa dan seterusnya. Iya. Tapi salah satu yang layak mendapatkan zakat adalah orang yang berutang dan tidak mampu membayar utangnya. Nah, yang kedua nanti insyaallah kita lanjutkan ya di kesempatan yang lain. Ini sudah azan. Nanti selesai 8 golongan ini baru kita mengajukan tanya jawab. Saya kira demikian. Nah, oh ya silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum. Iya. Tapi ini pertanyaannya, bagaimana ini perlu diuruskan kepada penuntut zakat ini. Kalau memang tidak perlu berzakat, infak. Sehingga pegawai itu merasa lega. Kami infaknya itu golongan 40.000, golongan 3 18 dan golongan 2 10.000. Jangan dipaksakan zakat, dan zakat itu ada yang harus dijalankan. Iya. 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 Baik. Ini tentang zakat profesi. Itu sudah sering dibahas oleh para ulama, sudah sering difatwakan. Itu akal-akalan manusia. Iya. Apalagi kalau modelnya seperti tadi, langsung melihat perhitungan gaji 1 bulan itu 5 juta. Itu kotor. Kalau tidak bisa dibilang kotor sekali. Nah, kenapa? Listrik, air, makan, minum, cicilan. Iya. Nah,
langsung digenapkan 1 bulan, 1 tahun. Aduh, bagaimana bisa? Yang namanya zakat dari sisi pengertian saja sudah salah. Zakat itu kan an-numu, sesuatu harta yang berkembang. Iya, bukan sesuatu yang masuk dalam kebutuhan, bukan. Nah, dari sisi definisi zakat saya sudah kacau balau. Nah, kalau memang mau demikian, bisa saja gaji 5 juta, setelah dikeluarkan semua pengeluaran ternyata ada simpanan 1 juta. Simpanan 1 juta selama sebulan kali 12 bulan, jadi 12 juta. Itu ada nisabnya enggak? Masuk nisab enggak? Enggak cukup, ya tidak layak zakat. Tidak layak zakat, satu. Nah, yang kedua, masalah infak. Infak itu hukumnya sunnat, bahkan bukan sunnah yang muakkad, bukan. Kebebasan. Mau infak berapa kek, tidak mesti ditentukan. Seperti tadi, pegawai golongan 4 20.000, golongan 3 18, golongan 2 10.000. Ya tergantung berapa kelonggarannya dia. Namanya infak. Kalau zakat saja yang hukumnya wajib tidak boleh semena-mena, apalagi yang sunnat. Kan begitu. Zakat itu hukumnya wajib. Ada aturan mainnya, tidak boleh kita semena-mena itu memperlakukan zakat. Itu yang hukumnya wajib, tidak boleh segampang itu. Apalagi hukumnya sunnat. Iya, mesti ditentukan segala macam begini-begini dan seterusnya. Nah, itu baru dari sisi itu. Belum lagi dari sisi pengelola zakat. Yang sampai ke telinga saya, tolong diluruskan kalau saya keliru. Yang sampai ke telinga saya, dana zakat yang masuk itu dibagikan bergulir kepada si A, si B yang dianggap miskin untuk usaha. Setelah itu dikembalikan lagi ke pihak zakat, dicicil tiap bulan. Itu bagaimana judulnya? Itu sama saja dengan bank kalau begitu. Ya zakat dikasih, tidak ada kembalian. Kok mesti dikembalikan? Bahkan ada teman yang di sini, dia statusnya masjid, salah satu masjid, dia pinjam 1 juta, kembali tiap bulan dia balik 100.000. Iya, tapi selama 11 bulan jadi 1 juta 100, berbunga lagi. Kalau begitu jadikan saja itu bank. Kalau kita kasih zakat, kasih, tidak ada kembalian. Tidak ada kembalian. Cuman pegawai zakat monitoring, dia pergunakan apa zakatnya. Iya, dia pergunakan apa zakatnya supaya tahun depannya kalau dia salah gunakan tidak dikasih lagi zakat, bukan ditagih kembali. Iya, kalau memang mesti kayak pinjaman seperti itu ke bank saja. Itu yang saya sebenarnya kritisi sekali. Iya, jauh dari nilai-nilai syariat. Nah, bahkan ada dipinjamkan ke masjid. Mana ada 8 golongan itu? Ada ke masjid disebut di situ 8 golongan itu? Tidak ada. Nah, tidak ada untuk masjid, untuk pembangunan sekolah, untuk orang yang melanjutkan pendidikan. Di mana? Di mana semua itu? Iya. Kasihan kaum muslimin kalau dibuat seperti itu. Iya. Di sisi lain itu sama artinya ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Iya. Nah, itu yang saya ketahui. Iya, saya tidak tahu yang lain-lainnya sebab hanya itu yang sampai ke telinga saya. Nah, yang jelas zakat profesi kalau mau seperti model tadi itu belum pernah saya dapatkan. Iya, dari 4 imam mazhab belum pernah saya dapatkan. 4 imam mazhab belum pernah saya dapatkan seperti itu. Iya, entahlah kalau ada imam-imam lain yang mereka jadikan patokan, wallahu a'lam. Iya. Nah, makanya para ulama di zaman ini mengatakan itu akal-akalan manusia. Akal-akalan manusia. Nah, sekira cukup demikian, wallahu a'lam. Iya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.